Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mengisi kekosongan. Kalau sudah protokol mengatakan seyogianya, itu berarti sudah siap-siap sudah siap-siap siapa yang akan dipanggil. Seyogianya pasti ada yang berhalangan. Jadi saya kira juga tidak ada masalah, yang penting terisi. Dan ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Saya di penghujung seperti ini sering isi ceramahnya memang diminta untuk menyampaikan persoalan zakat fitrah. Ya. Tadi subuh di Masjid Syekh Abdul Rauf, besok di mobilitas penduduk minta zakat juga. Tapi besok juga di Bapeda minta zakat. Tapi saya nggak mungkin dua tempat. Beberapa hari sebelum ini sudah masuk ke masalah zakat fitrah, diminta untuk sampaikan. Dan karena itu saya kira masalah ini penting, apalagi untuk Baitul Mal. Kita ini amil Baitul Mal semua. Jadi masyarakat sering mengajukan pertanyaan kepada kita tentang persoalan zakat fitrah ini. Paling tidak menurut saya sedikit banyak harus dikuasai lah, walaupun tidak kepada masalah-masalah yang sangat detail. Amil Baitul Mal mesti paham tentang zakat fitrah atau zakat mal secara umum. Jadi karena itu ketika pertanyaan muncul, jangan nanti kita sebentar dulu, saya harus menyampaikan kepada kepala umpamanya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini kan, kita harapkan kita mampu menuntaskan itu. Banyak pertanyaan yang muncul dan saya harap juga nanti juga akan banyak. Sidang jamaah zuhur yang berbahagia, mereview tentunya bahwa sebahagian kita sudah paham. Saya sering sampaikan itu, para ulama menyebut zakat fitrah itu sebagai zakat kepala. Artinya dikenakan pada setiap kepala. Beda dengan zakat mal. Zakat mal tidak pada setiap kepala. Zakat fitrah itu kalau mau diganti dengan istilah pajak kepala. Siapa punya kepala dia kena zakat. Kecuali orang yang nggak punya kepala. Jadi semua itu adalah zakat fitrah dikenakan. Sehingga dalam definisi zakat fitrah itu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita lihat semuanya disebutkan oleh Nabi berdasarkan Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan, ya, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha, kabirin aw saghirin minal muslimin. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan atas semua orang, maka disebut kepala tadi, satu sa' atas setiap orang Islam yang merdeka dan budak, atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, atas setiap orang Islam itu kecil dan besar, dewasa dan anak kecil, bahkan bayi sekalipun, itu dikenakan. Ya, itu sebagai dasar hukumnya. Ada sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ini, dan ini lebih lumayan lengkap. Ada 6 penggolongan disebutkan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karenanya sidang jamaah yang berbahagia, tidak ada orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Makanya mudah untuk mendeteksi zakat fitrah itu, menginventarisir atau melihat berapa potensi zakat fitrah Aceh. Aceh punya penduduk 5 juta misalnya, maka 5 juta kali 1 sa'. Berapa 1 sa'? 1 sa', ini sudah sampai kepada pembahasan sa'. 1 sa', sa'an min tamrin, adalah ketika orang Aceh mencoba-coba menyukat, karena makanan sering diukur dengan sukatan. Nah, ketika disukat, maka jatuhlah sukatan orang Aceh itu 1 bambu setengah ditambah 1 genggam. Tambahan 1 genggam itu untuk menghindari kekurangan. Todepu hanagat sip pokoknya. Ya. Ketika dia ditimbang diukur dengan kaleng susu biasa yang orang pakai dulu, susu cap nona, sekarang susu carnation atau susu lain yang sama ukurannya, itu 10 kaleng susu. Orang Aceh menyebutnya dengan mo'. 10 mo', padahal bahasa Arab 4 mud. Mud itu bukan mu'. 10 mu', 4 mud, 1 sa', 1,5 bambu, atau 3 liter tambah 1 genggam, atau 2,8 kilogram.
Nah, itu sudah sangat banyak satuannya ya. Itu namanya 1 sa. Ketika masyarakat bertanya, malam tadi saya di Kampung Keramat, setelah saya sampaikan ini, setelah tarawih langsung ada orang datang. Ketika kita menyebut 1 sa itu ya dibayar dengan makanan pokok. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dibayar dengan tamar atau syair, dibayar dengan kurma atau gandum. Tidak ada gandum di Aceh, tidak ada kurma di Aceh. Masyarakat Aceh membayarnya dengan beras. Kenapa masyarakat Aceh yakin sekali dengan beras padahal tidak ada hadis Nabi dalam beras? Bukan berdasarkan hadis Nabi orang Aceh bayar zakat fitrah dengan beras. Lalu dengan apa? Dengan analogi daripada ulama, pengkiasan daripada ulama, makna substansi hadis sa'an min tamrin au sa'an min syairin adalah substansi itu makanan pokok. Itu makanan pokok. Nah, kalau demikian, ulama itu menganalogi semua makanan pokok, semua yang dijadikan makanan pokok oleh berbagai macam negara di dunia ini, atau komunitas muslim di mana saja mereka berada, bayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Maka orang Aceh bayar dengan beras. Kemudian muncul pertanyaan, bolehkah dibayar dengan nilai? Di situ nanti akan banyak masalah muncul. Ya, kita katakan bahwa siapa yang mengatakan ini makanan pokok? Yang mengatakan makanan pokok adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Siapa yang mengatakan boleh tidak dengan makanan pokok? Mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh dengan qimah. Qimah artinya adalah nilai. Bahasa sekarang adalah dengan uang. Pengganti daripada makanan pokok tadi. Jadi boleh dengan uang. Maka saya sampaikan itu kemarin ada berita di Serambi Indonesia Sabang, kampung Pak Said itu. Sabang dan Aceh Besar bayar zakat fitrah dengan beras. Hari ini ada lagi. Mungkin besok PD Jaya ada enggak di PD Jaya sini? PD Jaya selalunya begitu. Karena Pak Sapuan. PD Jaya itu MPU-nya memang dari dulu mengeluarkan sebuah pernyataan di koran seperti ini bahwa tidak mestilah beras. Ya, tapi Aceh Besar saya juga tidak yakin orang Aceh Besar akan praktek sebagaimana yang disebut di koran kemarin. Terutama Aceh Besar yang ada di wilayah perbatasan kota Banda Aceh, dia tidak akan mau. Banda Aceh itu toleran, boleh dengan qimah. Maka diumumlah dengan qimah bagi Anda yang memakan beras tipe 1, maka zakatnya senilai dengan Rp49.000. Tipe 1 adalah beras piring nasi. Siapa yang di antara Anda memakan tipe 2, yaitu beras ramos dan beras tangse, maka zakatnya senilai Rp39.000. Siapa yang makan tipe 3, maka Rp30.000. Siapa yang makan tipe 4 sekian, yang makan tipe 5 seperti beras dolok, beras pegawai negeri. Beras yang paling jelek kualitasnya adalah beras dolok, itu sekian. Nah, masyarakat kita yang membayar dengan uang menggunakan dasar hukum Imam Abu Hanifah yang kita sebut tadi. Imam Abu Hanifah memahami ini dari hadis Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman oleh Rasulullah, di sana Mu'az bin Jabal pernah mengambil hasil pertanian daripada masyarakat Yaman, bukan dari hasil pertaniannya. Kalau mereka panen gandum, bukan gandum yang diambil oleh Mu'az, tapi yang diambil adalah hasil tenun. Kenapa hasil tenun? Karena waktu itu barang tenun itu lebih dibutuhkan waktu itu. Ya udahlah, nggak usah pakai itu gandum, bayar saja hasil tenun. Dari hasil tenun itu dimaknai itu adalah qimah. Itu adalah nilai. Dengan demikian boleh membayar zakat dengan nilai, bukan dengan barang tadi. Oh, itu hanya pendapat Imam Abu Hanifah. Kita di sini mazhab Syafi'i, itu masalah lain. Yang ingin kita sampaikan adalah dasar hukum membayar dengan nilai adalah dari mazhab Abu Hanifah. Setelah saya ceramah malam tadi, seorang orang yang sudah uzur, bukan uzur ya. Terkesan dengan fakir nanti uzur ya. Orang tua datang bertanya, bukankah yang dimaksud itu membayar dengan nilai, bukan dengan nilai yang kita sebut tadi 1,5 bambu beras? Ya benar, saya bilang. Benar begitu. Jadi kenapa enggak boleh saya sampaikan dalam ceramah begitu, akan karu, saya bilang. Kalau saya sampaikan tadi, itu kan sudah diumumkan sama panitia, di koran muncul tuh 49.000, Banda Aceh 50.000, Sabang umpamanya 45.000. Datang kita sampaikan bukan segitu. Jadi kacau. Makanya saya tidak sampaikan itu. Berapa sebenarnya?
Ya, orang yang memahami, terutama ulama-ulama pesantren dayah. Kalau Anda mau membayar zakat fitrah dengan menggunakan nilai, dengan uang, tidak boleh diuangkan beras yang Anda makan. Kenapa? Karena beras itu bukan diukur dengan nilai. Beras itu ditakar dengan kurma dan gandum. 1,5 are kurma sama dengan 1,5 are beras. 1,5 are gandum sama dengan 1,5 are beras. Itu ditakar namanya. Kalau bayar dengan uang, kenapa nilai 1 are setengah ini yang diuangkan? Lalu yang mana? Yang diuangkan adalah nilai dari pertama sabda Nabi apa? Kurma. Uangkanlah dia dengan kurma. Maka siapa yang membayar dengan uang, 1 orang membayar zakat fitrah sama dengan senilai 1,5 bambu kurma. Padu meyuk? Menurut kurma. Nah, menurut kurma kan? Atau 1,5 harga gandum, 1,5 bambu harga gandum. Betul ya, seperti itulah Tengku saya sampaikan. Tapi saya nggak sampaikan di forum, akan bermasalah. Jadi lagian, drumnya nung pakai lagian lah. Mungkin Anda akan membayar zakat mungkin sekitar 100.000 satu orang. Muru harga kurma atau harga gandum. Menyota bayu harga beruh mungkin 20.000. Tapi ketika tabayu harga kurma mungkin tidak cukup pun 100.000. Begitu sebenarnya. Yang tadi sebenarnya bukan, sebenarnya juga. Yang 49.000 sebenarnya juga, bukan tidak sebenarnya. Nanti nggak sah zakat fitrah orang, ya kan? Jadi ketika ada masalah, ini yang saya maksud, semua amil harus memahami ini. Nanti pertanyaannya sampai kepada kita yang seperti ini, ya, terutama orang dari pesantren akan menanyakan, ya jawab seperti itu, seperti itulah yang sebenarnya. Yang tadi sebenarnya juga, ya, menurut pendapat yang lain. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, itu namanya 1 sa' dari kadar zakat yang dikeluarkan dan juga daripada nilai terhadap zakat fitrah itu sendiri. Berikutnya adalah yang menariknya, zakat fitrah ini dia dikenakan oleh syariat Islam sama tuh 1 sa' untuk orang paling kaya dan orang paling gembel. Orang miliarder, ya kan? Dia 1 sa' juga. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu 1 sa' juga. Itu orang yang kalau di Jawa itu gembel yang di bawah jembatan Semanggi sering dikasihkan contoh. 1 sa' juga. Zakat fitrahnya 1 sa' juga, tidak beda. Paling beda pada kualitasnya, maka akan berbeda sedikit. Tapi ukurannya adalah 1 sa'. Tidak boleh lebih daripada 1 sa'. Maka Imam Malik mengatakan, kata Imam Malik, kalau 1 sa' sajalah. Jangan lebihkan. Lebihkan itu tidak baik, jadi makruh. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang 1 sa'. Kalau Imam Syafi'i bukan. Imam Syafi'i itu harus ikhtiyat. Ikhtiyat itu kalau sampai Anda ukur. Kalau tidak bagaimana? Lebihkan dong sedikit. Maka orang Aceh melebihkan 1 genggam. Itu namanya prudensial. Ya, orang Aceh takut-takut. Sama seperti ilustrasi di ambil uduk ini sering saya sampaikan. Kalau siku batasnya di sini siku. Tapi kenapa dicuci sampai ke sini? Takut-takut tidak habis kena. Ya. Jadi seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi itu 1 sa' ukurannya segitu dikenakan atas semua orang muslim. Kemudian kaya dan miskin adalah sama ukurannya, berbeda dengan zakat mal, ya, sama ukurannya. Kemudian diberikan kepada siapa? Saya ulang lagi, nanti mungkin muncul juga pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari sama-sama kita jawab bahwa zakat fitrah itu diutamakan kepada fakir miskin berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujung daripada hadis faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri fi Ramadan ala kulli hurin aw abdin tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu diberikan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa daripada sifat-sifat hati mereka yang tidak terpuji dan memberi makan fakir miskin. Dari ujung hadis ini dipahami oleh jumhur ulama Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ini zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja tanpa diberikan kepada senih lain. Tanpa diberikan kepada senih lain.
hanya Imam Syafi'i dari mazhab tadi, bukan pendapat jumhur, berarti Imam Syafi'i membenarkan zakat fitrah itu diberikan kepada senih-senih yang lain. Karena itu di Aceh ada senih lain selain daripada fakir miskin. Menarik ketika pendapat jumhur itu kepada fakir miskin, karena ada kaitan dengan hadis Nabi yang lain. Apa kaitan hadis Nabi yang lain? Bahwa Nabi mengatakan supaya masyarakat fakir miskin itu tidak menjadi pengemis pada hari raya Idul Fitri. Atau hadis idza a'taitum fa'aghnu, apabila kamu beri zakat fitrah, cukupkan kebutuhan mereka di hari raya. Ini yang ingin dicapai pada pemberian zakat fitrah. Makanya diharapkan amil pun tidak ambil zakat fitrah. Amil orang kaya, umpamanya di kampung kita, kampung Pak Adenan. Pak Adenan menjadi amil. Gecok cik 5 hari, emang kepa perlu 5 hari Pak Adenan. Nah, kira-kira seperti itu. Orang mampu kan lebih baik tidak mengambil, seperti kita memelihara anak yatim. Fa in kana ghaniyan falyasta'fif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Itu untuk anak yatim begitu. Apabila kamu orang mampu, lebih baik kamu menahan diri, enggak usah ambil. Kalau kamu orang fakir, ya silakan ambil. Nah, begitu kira-kira. Amil begitu diharapkan. Kalau memang amilnya adalah orang yang mampu, sebaiknya tidak perlu mengambil, apalagi pada zakat fitrah. Pulkan kepada mustahik fakir miskin tadi. Makanya mustahik fakir miskin tadi ketika pulang dia memang membawa pulang jumlah yang besar, uang yang banyak. Ya. Saya terluput menyampaikan tadi ada logika Imam Abu Hanifah. Ketika Anda membayar zakat dengan nilai atau dengan uang, itu ada keuntungan bagi masyarakat miskin. Dia terhindar daripada inflasi. Tapi kalau beras semata-mata yang dia terima, maka tindakan pertama ketika dia pulang, dia menjual dulu sebahagian beras itu. Dan itu terjadi inflasi. Karena berasnya sudah bercampur dengan 4 kualitas tadi. Atau 5 kualitas tadi. Hanalenan. Tipe sa sampai tipe 5 menjampu ada tabau kude. Bahasa saya di Aceh Utara kude. Minta maaf lah. Beng lah, ilah. Beng awak matang, beng. Tapi beberapa desa sajalah. Ketika kita bawa ke kedai, orang kedai pun susah ini menetapkan ini tipe berapa nih beras nih, kualitas berapa nih, enggak tahu dia. Akhirnya dia menebak-nebak dan meminta menyojit sekilo sekian, ya kami beli. Itu zakat fitrah yang tidak diketahui lagi kualitasnya, sudah kualitas lain, sudah bercampur. Dan dia akan rugi ketika itu. Dia menjual setengah karung umpamanya. Setengah karung lagi untuk dimakan, setengah karung untuk dijual. Tujuan jual apa? Untuk membeli pakaian anaknya. Untuk membeli berbagai macam kebutuhan menghadapi Idul Fitri, bahkan megang kalau orang di Aceh. Sidang jemaah yang berbahagia, itu kata Imam Abu Hanifah, itu menghadapi kerugian. Orang miskin ini mengalami kerugian kalau dengan beras saja, dengan makanan pokok saja, tanpa dikonversi kepada uang. Sebaiknya itu kepada uang, boleh dengan uang, apalagi untuk konteks hari ini sangat bagus kalau itu diberikan dengan uang, apalagi Aceh sebahagian beras, sebahagian uang. Ote gua urang kasir nabreuh napeng. Berikutnya sidang jamaah yang berbahagia, diberikan kepada masyarakat fakir miskin. Diharapkan amil tidak mengambilnya kalau boleh. Kalau memang harus ambil silahkan ambil. Tapi amil sering saya sampaikan walaupun berulang-ulang, minta maaf di antara jamaah yang Anda mendengar ceramah saya, itu ujrah misil. Artinya yang boleh diambil oleh amil berapa jam dia kerja untuk 1 malam 2 malam itulah yang berhak dia, yang boleh dia ambil. Maka tidak mungkin seorang amil itu membawa pulang beras zakat fitrah itu banyak. Nggak ada logikanya karena dia hanya bekerja sebentar saja. Insidentil kerjanya. Cuma 1 malam, 2 malam, dan 1 malam itu mungkin sekitar 2 jam saja. Nah, seperti itu sidang jamaah yang berbahagia. Jatuhnya pada waktu pembayaran zakat fitrah itu jatuhnya ketika terjadi futur. Futur itu tenggelamnya matahari pada tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Begitu bunyi serene pada hari terakhir Ramadan, itu waktu jatuhnya wajib zakat fitrah. Karena itu merupakan rukun daripada zakat fitrah, menghadapi waktu ujung daripada akhir Ramadan dan awal daripada bulan Syawal. Seseorang yang meninggal pada hari terakhir Ramadan, belum terbenam matahari, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Urang habis umur poh 6 seput. Buka puasa poh padu. Poh 7 kurang 5. Habis umur poh 6. Waktu zakat fitrah belum wajib. Tapi kamu akan bayu Pak, 27 puasa akan bayu. Kampung Keramat nanti malam bayu. Itu malam padu, malam 27 kan? Ya sudah bayar enggak apa-apa.
tapi bukan zakat fitrah karena orangnya belum wajib membayar. Wajib membayar ketika waktu berbuka sampai. Demikian juga anak yang lahir. Apabila anak bapak, anak ibu lahir dia, ketika sudah habis Ramadan, lahirnya pada malam hari raya, itu pun tidak perlu bayar zakat fitrah. Karena itu dianggap dia sudah melewati batas waktu. Terserah daripada perbedaan pendapat. Di sini ada dua pendapat yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan. Baik, kemudian sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui sepintas lalu saja tentang zakat fitrah seperti ini. Yang sering muncul pertanyaan, saya kira pertanyaan di antara Bapak juga akan muncul, nanti saya tidak sampaikan lagi, pasti akan ditanyakan. Ada yang mau saya sampaikan, tapi saya kira ini akan menjadi pertanyaan. Sekali demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya Pak, zakat fitrah mungkin Bapak-Bapak yang lain yang menanyakan. Bagaimana kita menetapkan zakat untuk zakat emas? Sepengetahuan saya, kalau saya tidak salah baca, itu 83 gram. 83 gram dia sudah wajib zakat. Nah, yang terus kriterianya adalah sampai nisabnya dan sampai haulnya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apabila emas itu 83 gram atau kita punya 85 gram umpamanya Pak. Apakah yang sisa dari 83 gram itu yang kita wajib zakatkan atau memang dari 1 gram sampai ke 85 gramnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini singkat saja Pak, terkait dengan hukum zakat kita domisili. Karena ini permohonan dari kampung dengan dua rumah sudah beli beras, dapat pulang cepat ke kampung atau ke rumah istri, ke rumah saya sendiri. Jadi di mana misalnya kita di Banda Aceh, pulang ke kampung, zakat fitrah itu apakah di desa setempat boleh nggak kalau dibayar di desa yang lain ketika kita nggak ke sana, tapi dibayar oleh orang tua misalnya, seperti anak di rantau dibayar oleh orang tuanya, kemudian dia di rantau. Nah, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin singkat saja pertanyaannya. Kalau misalnya ibadah puasa, kalau bulan Ramadan ini kita nggak bisa berpuasa, kita masih bisa membayarnya di bulan yang lain. Terus kalau misalnya zakat ini tidak kita tunaikan tahun ini, apakah tahun depan kita bayarnya 2 saat atau seperti apa? Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kalau disebut salah baca tadi 83 gram, saya kira memang salah baca lah. 83 gram itu seringnya yang kita temukan tuh kalau dalam takaran hadis Nabi disebut dengan 20 dinar. Jadi zakat emas adalah 20 dinar. Ketika digramkan dengan emas murni, sering kita temukan dalam literatur fikih adalah 85 gram. Bukan 83 gram. Kalau 83 gram ketika dibulatkan menjadi 84 juga, bukan 85. Tapi yang sering kita temukan adalah 85 gram untuk emas murni. Emas murni itu dianggap emas yang seukuran yang disebutkan oleh Nabi dengan ukuran 20 dinar untuk emas murni, 20 dinar emas murni. Saya ingin tambahkan, nanti siapa tahu Ibu juga baca, ada yang disebut dengan 94 gram atau 93,6 dibulatkan menjadi 94 gram. Itu nisab zakat emas yang ada di pasar hari ini. Kalau ibu-ibu mau membayar zakat emas dengan nisab zakat 94 gram emas, ibu bisa dibenarkan secara syariat. Karena itu ulama telah memutuskan emas yang ada di pasar hari ini adalah tidak semurni emas yang ada dalam laboratorium sebagaimana ditemukan kepingan-kepingan emas masa dulu yang disebutkan oleh Nabi dengan emas dinarnya. Kalau ibu mau menggunakan 85 gram sebagai nisabnya, itu juga tepat. Karena yang dimaksudkan oleh Nabi memang 85 gram untuk emas murni. Walaupun emas kita bukan murni, kita gunakan aja 85 gram sebagai nisab paling bawah. Bagus untuk menyucikan harta. Pertanyaannya adalah, apakah dari 1 gram dibayar zakat, ataukah yang lebih daripada 85 gram, di atas 85 gram?
Ya tentu totalitas dia, akumulasi dari 1 gram sampai 85 gram. Dari 1 gram sampai 90 gram, dari 1 gram sampai 120 gram, dari 1 gram sampai 200 gram. Jadi dibayar zakatnya 2,5% dari 100 gram, 2,5% dari 200 gram. Ya, saya kira ibu ini bertanya tadi tentang bolehkah mengurangi perhiasan yang saya pakai. Rupanya bukan itu pertanyaannya. Oh, tambah itu. Ya, kalau mau tambah itu, ya dikurangi kan, boleh dikurangi perhiasan. Tapi perhiasan dikurangi harus hati-hati. Jadi artinya boleh mengurangi perhiasan, tidak sembarangan pengurangan. Tidak sembarangan pengurangan. Ada orang yang mencari helah ketika mau mengurangi. Bagaimana mencari helah? Dia menggunakan emas di tangannya bertukar-tukar antara satu model di tangannya dengan model yang lain. Dia menggunakan kalung di lehernya bertukar-tukar antara satu model dengan model yang lain. Dia berniat, dia menghindari zakat. Ini kalau saya pakai nih, yang ini kalung, saya pakai yang itu kalung, saya pakai yang ini gelang, saya pakai yang itu gelang, saya pakai semua. Akhirnya dari 100 mayam yang 80 mayam mau pakai karena bertukar-tukar. Nah, itu mencari helah, kan? Tapi bukan ibu di sini. Itu yang kita ingin sampaikan. Ibu sini memang sudah ikhlas bertanya seperti itu. Ini sering muncul pertanyaan seperti ini. Tidak boleh dikurangi, ya. Ada batas dia pengurangannya. Pengurangannya hanya boleh sebatas uruf. Sebatas uruf. Sebatas uruf perhiasan seorang perempuan. Sebatas mana uruf? Relatif sekali memang. Relatif sekali memang. Perhiasan seorang perempuan Aceh menggunakan kalung umpamanya. Berapa mayam kalung seorang ibu-ibu di Aceh? Coba ibu jawab. 8 mayam misalnya. Berapa ibu pakai di tangan kanan emas? 8, sudah 16 mayam. Berapa ibu pakai di telinga kiri kanan? Jangan 1 gram. 1 gram kecil sekali. Katakanlah 1 mayam, sudah berapa? Sudah 17 mayam. Berapa ibu pakai di jari, di cincin? 2 mayam, sudah 19 mayam. Sudah 19 mayam. Ini pakai mayam dulu ya, biar mudah. Ada lagi, ada dipakai di mana? Ada di kiri kanan. Mungkin ada, kalau orang India mungkin pakai di hidung. Atau di kaki. Ya, kita urufnya orang Aceh sudah disampaikan sama ibu tadi. Itu kita jadikanlah sebagai uruf. Seorang perempuan Aceh, dia urufnya 19 mayam. Nah, dikurangilah 19 mayam. Itu uruf namanya. Ya, relatif Pak. Orang lain menghitungnya 22. Ya silakan. Kurangi 22 mayam. Saya istrinya juragan. 25 mayam saya baru layak karena raya-raya silakan kurangi 25 mayam. Tapi para ulama membuat batas, jangan lebih daripada 1 nisab. Karena Anda tidak layak menggunakan emas di atas 1 nisab. Nanti seperti toko emas berjalan. 1 nisab berarti berapa mayam? 28 mayam menurut Muh Kecil Lemi atau 25 mayam menurut Mas Birun. Itulah batas yang boleh dikurangi kalau mau dikurangi. Dan ada masalahnya ketika dikurangi begini, logika sederhana ya. Ibu memiliki, kita sebut nisab loh. Nisab tadi 28 mayam Banda Aceh. Kalau ibu memiliki emas 40 mayam, dikurangi 28 mayam, berapa tinggal? 12 mayam. 12 mayam dilihatlah pada batas nisab. Apakah sampai nisab 12 mayam? Tidak, maka ibu tidak bayar zakat. Nah, sekarang ibu punya emas 60 mayam. Coba kita hitung. Ibu punya emas 60 mayam. Ibu kurangi dia, berapa tadi? 19 mayam. Coba 60 kurang 19 berapa? 41 mayam. Berapa batas nisab? 28. Berarti kena nisabnya. 2,5% dari 41 mayam. Cuman kita kadang-kadang perang di batin. Kalau emas kita cuma 50 mayam tadi. Ini kalau terlalu tinggi dikurangi memang enggak harus dibayar. Kalau terlalu rendah dikurangi memang enggak cukup. Jadi seperti itu. Bahwa zakat itu boleh dikurangi perhiasan, tapi perhiasan itu tidak boleh ditukar-tukar, hanya toleransi saja. Dianggap perhiasan itu melekat pada seorang perempuan.
Karena kalau perempuan tidak ada perhiasan itu memang perempuan tidak cantik. Sehingga yang disebut dengan perhiasan kepada pemahaman-pemahaman yang lain. Ya, perhiasan perempuan itu memang perhiasan, identik dengan perhiasan. Jadi seperti itu sehingga dikurangi itu dibenarkan. Ya, saya kira demikian Ibu. Kemudian pertanyaan daripada Bapak, itulah yang saya maksud tadi, yang saya simpan itu yang ditanya. Sebab memang sering muncul pertanyaan ini, terutama anak-anak rantau, pegawai-pegawai yang bekerja di Banda Aceh tapi keluarganya di Abdia. Sebagai contoh, atau di Medan dan sebagainya. Jadi muncul pertanyaan, siapa yang berhak membayar zakat saya? Ya kita sendiri yang bayar zakat kita. Kita sudah punya tanggungan kita terhadap diri sendiri dan terhadap orang yang menjadi tanggungan kita bayar zakatnya. Di mana kita bayar? Itu tunduk kepada hadis umum yang saya sering baca, tu'khazu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Itu zakat mal begitu, zakat fitrah begitu. Kenapa begitu? Karena tanggung jawab sosial kita di sini. Kita kerja di sini, kita kerja di Banda Aceh, maka zakatnya kita di Banda Aceh karena tanggung jawab sosial kita di Banda Aceh, jangan bawa pulang ke Abdia misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tua tadi, kan ada kasus, ini kasus namanya. Orang tua saya sudah menyiapkan beras kepada anaknya yang dirantau. Jadi ketika kita bilang, ayah, saya sudah bayar zakat di Banda Aceh, gak apa-apa, bayar aja di sana, di sini juga dibayar. Itu ayah yang baik. Kan begitu. Tapi mana yang dihitung zakat fitrah? Yang kita bayar sendiri di sini, yang di sana dihitung sebagai sedekah. Kalau di sini tidak kita bayar, di sana dibayar, di sana yang dihitung sebagai zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu nggak dihitung double. Zakat fitrah itu tak dihitung satu. Di sana sebab sudah diniat zakat fitrah, di sana diniat zakat fitrah, di sini diniat zakat fitrah. Tapi yang hanya bisa diterima kan satu porsi zakat fitrah. Maka yang menjadi tanggungan kita adalah di sini, ya. Maka tidak ada alasan orang yang bekerja di Banda Aceh. Ketika saya ceramah di bank kemarin, kita mau pulang ini. Apa halangannya kalau memang kita pulang? Kita pulang 27 Ramadan atau 26 Ramadan. Apa halangannya ketika zakat harus dibayar pada tanggal 28? Kan ada orang yang bisa kita titip. Apa masalahnya? Sehingga repot sekali kalau orang kampung mau bayar. Itu naik sekali alasannya. Tinggal dititip, tolong sampaikan zakat fitrah saya. Atau kalau bukan kepada orang, bukan kepada tetangga, langsung kepada Tengku Imam yang menerima zakat fitrah di kampung itu, Pak Imam, saya mau pulang kampung, tapi waktu zakat fitrah belum dibuka. Sekarang saya titip zakat fitrah saya. Perlu saya lafazkan apa sekarang? Biar saya lafazkan. Fitrah juga Tengku atau apa umpamanya kan? Nah, ini juga bahagian daripada yang ingin kita sampaikan, bahwa pengucapan lafaz itu hanya sebagai kesempurnaan, tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Kita angguk-angguk saja begini, umpamanya kita serahkan, itu sudah ijab kabul. Makna ijab kabul seperti itu. Ijab diserahkan, kabul diterima. Tidak diucapkan apa-apa, itu sudah zakat fitrah. Apalagi memang majelis penerimaan zakat fitrah. Kita datang ke situ mau apa? Bukan mau nikah, pasti mau zakat fitrah. Pasti zakat fitrah. Karena itu tidak diucapkan pun tidak ada masalah. Cuman lebih meyakinkan. Apalagi di kampung, Tengku Imam kampung, mau nyohana mengayun jaro umpamanya 3 nyompat jaket fitrah ulun tuan. Yang kagak wajib oleh Allah. Bak tonyo 6 raureng. Ya kan? Long pulang ke Tengku. Long serah bak Tengku. Bacut silap kan lagi benar kagak perbaiki lah ucapan. Katua mukun pamaji katua mukun 6 raur. Apakah wajib? Tidak. Lon nyopat lekut fitrah ulun tuan. Hana mukun, hana wajib. Apakah 6 raur harus perbaiki? Tidak perlu perbaiki. Itu. Jadi untuk kesempurnaan saja ya, seperti ucapan akad nikah jugalah. Ketika saya terima nikah si Fatimah binti Muhammad untuk saya dengan mahar 10 mayam emas dibayar tunai. Kan udah lengkap kan? Udah lengkap. Ditanya sama bagaimana saksi? Kuring mendengar baca. Tujuannya disuruh ulang sekali lagi. Karena agak terang menurut Tengku ini ulang 3 kali. Padahal tidak mesti dijawab seperti itu. Saya terima. Itu sudah halal suami istri. Karena Arabnya qabil tu.
Saya terima. Memangnya ada terima lain nggak di situ? Makanya sah. Zakat fitrah juga seperti itu. Maka cukup mudah kita memberi alasan ketika bayar zakat via ATM. Baik apa tahu awak Baitul Mal ya awak lain. Ya kai bayi je ke ATM 4 nit. Nampak lah yang kaya awak Baitul Mal. Kaji bayi je ke ATM. Kaji koh bak pulsa HP. Dia hidup di zaman unta berarti. Kira-kira seperti itulah. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja pertanyaannya. Kalau misalnya ibadah puasa, kalau bulan Ramadan ini kita nggak bisa berpuasa, kita masih bisa membayarnya di bulan yang lain. Atas kalau misalnya zakat ini tidak kita tunaikan tahun ini, apakah tahun depan kita bayarnya dua sah atau seperti apa? Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Biasa guru saya memang payah-payah doang. Saya pernah menemukan begini ya. Zakat fitrah itu tadi juga luput saya sampaikan. Waktu pengeluarannya adalah qabla khurujin nas ila salat. Sebelum orang-orang itu keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Maka batas terakhir bayar zakat fitrah itu sebelum salat. Kagedang tungkuimu mbak mihrab gumung Allahu Akbar golam ke Allah, itulah dia batas terakhir bayar zakat fitrah. Batas waktu. Kan? Nah, setelah itu dibayar, itu bukan lagi zakat fitrah. Saya dapatkan dalam bacaan saya, setelah salat Id dibayar, itu hukumnya sudah makruh sebagai zakat fitrah. Besoknya dibayar sudah haram sebagai zakat fitrah. Nah, pertanyaannya adalah tahun depan. Kan? Bagaimana tahun depan? Ya saya kira hari kedua saya sudah haram, bagaimana tahun depan? Ya kan? Mungkin nanti ada orang yang mengelogikakan begini. Ada logika begini. Saya sering sampaikan juga pada zakat mal. Orang yang memata wa alaihi zakah, orang yang mati tidak sempat bayar zakat, dihitung sebagai hutang. 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia dianggap hutang dan dia harus membayar hutang itu. Dirapel. Nah, ketika kita membawa logika ini kepada zakat fitrah, itu juga bisa diterima. Dia harus merapel zakat fitrahnya, kan seperti itu. Mungkin ini adalah alasan yang lemah. Yang saya temukan tadi adalah seperti itu. Makanya kan hampir tidak ada orang yang nggak bayar zakat fitrah, walaupun dia pencuri atau dia pemabuk. Anai puasa haji bandit. Tapi ketika Ramadan kara abe, dia ingat ada zakat fitrah yo. Atau bukan dia, tapi mamanya, ibunya dia bayar. Ane long mamanya bandit, dia bayar. Dia niatkan tadi 8 orang anaknya, dia niatkan yang pencuri itu, yang bandit tadi itu. Jadi dengan demikian zakat fitrah itu memang hampir tidak ada orang yang mangkir dalam bayar. Walaupun hendak sembahyang dan sebagainya. Tapi ramai orang yang tidak bayar zakat mal. Kalau zakat fitrah, insyaallah lah hampir semua orang bayar, kecuali memang orang-orang yang memang sama sekali tidak paham. Klopri mungkin kan, sama sekali dia nggak tahu. Dia tidak dekat dengan agama sama sekali, nggak pernah dengar pun apa zakat fitrah. Atau orang tuanya memang dia lahir daripada keluarga yang seperti itu, kama ayah hamunan aneng lebih lain lagi dia tidak tahu ada zakat fitrah. Kalau tidak maka apalagi di Aceh, ya itu hampir semua, ya, hampir 100% ya, mungkin 99, sekian persen itu bayar zakat fitrah di Aceh. Apalagi ada tengku yang bilang, hai zakat fitrahnya sama dengan perangko. Kada kan? Kada tengku bilang dengan ngempung. Perangko apa? Perangko untuk menyampaikan pahala kepada Allah. Kalau tidak ada zakat fitrah, itu pahala puasanya tidak akan terkirimkan. Dibilang sebagai perangko. Terserahlah mau diilustrasi seperti apa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.